Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan dasar sistem kontrol, kita lanjutkan materinya yaitu steady state error. Jadi yang di dalam materi yang berikutnya steady state error ya. Ini bisa di-download. Jadi materi ini silakan bisa di-download di website saya, kuliah elektro, kemudian data sistem kontrol. Nah ini ya, kesalahan keadaan tunaknya yang ini ya, yang ini ya. Saya kira itu saya lanjutkan ya. Steady state error ini revisi yang ketiga, nanti saya upload juga yang revisi 3 ini, silahkan bisa di download di website saya di guruteknosen.com ya. Jadi kesalahan dalam keadaan tunak atau steady state error ini yaitu selisih antara luaran output dan masukan bila semua transien telah menghilang ya. Itu pengertiannya. Kemudian kesalahan ini tergantung pada dua hal, yaitu jenis masukan dan tingkat sistem kontrol. Jadi jenis masukan dan tingkat sistem kontrol. Nah, tingkat sistem kontrol nanti bisa dikategorikan sebagai tingkat sistem kontrol tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis masukan. Jadi jenis masukan yang sudah pernah kita ulas juga di dalam perkuliahan sebelumnya, bahwa yang sering dipakai itu untuk analisis sistem kendali, sistem kontrol adalah masukan step ya, unit step, undak satuan. Kemudian masukan RAM atau seperti garis yang semakin lama semakin linear naik, kemudian masukan parabola. Nah, itu ya jenis masukan. Nah, sekali lagi, jadi kesalahan ini tergantung pada dua hal, yaitu jenis masukan dan tingkat sistem kontrol. Nah, masukan yang pertama tadi unit step, RAM, parabola, ini untuk analisis ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, kesalahan dalam keadaan tunak itu yang dilambangkan dengan simbolkan misalkan error steady state ya, ESS ini ya. Ini rumusnya adalah ES sama dengan limit error tadi itu, fungsi waktu untuk waktu sampai tak hingga. Nah, jadi error di sini ya, yang ini ya. Ini saya bisa coret-coret komen ini. Nah, ini ya. Pensilnya. Jadi error. Jadi ini ya, ini ya. Nah, error di sini itu adalah selisih antara RT dikurangi dengan CT. RT di sini adalah referensi ya, reference atau inputnya atau perintahnya. Kemudian CT di sini adalah outputnya, output dari sistem ini. Ini kebetulan ampun balik satuan ya, sehingga ET-nya ini atau errornya ini error adalah ini RT dikurangi CT. Jadi limit RT dikurangi CT untuk T mendekati tak hingga atau T sampai tak hingga ini ya. Pengamatan dalam waktu T yang tak hingga lama ya sama sekali. Nah, kemudian berdasarkan persamaan satu tadi yang ini ya, kesalahan ini nanti bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kesalahannya 0. Kesalahan steady state-nya 0. Berarti tidak ada kesalahannya ini. Jadi output sama dengan input. Kemudian yang jenis kedua adalah kesalahan konstan terbatas. Jadi misalkan konstan terbatas itu misalkan kesalahannya nilainya 2,
2 terus gitu ya, selama waktu itu 2 atau selama waktu itu 5 dan seterusnya. Jadi konstan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah semakin konstan tapi ini tak hingga. Jadi semakin lama semakin membesar, besar sekali, sangat besar ya. Nah ini ketiganya itu bisa digambarkan misalkan seperti ini. Jadi misalkan ini ya, kasus yang pertama untuk jenis masukan step ini ya, undak satuan. Maka nanti yang jenis yang pertama ini, jadi semakin lama semakin mendekati reference, jadi berimpit, jadi bisa 0 ya. Kemudian yang kedua ini tadi, yang kedua terbatas konstan dalam keadaan mantap ini. Kemudian yang ketiga, pertambahan kesalahan terhadap waktu. Jadi semakin lama kesalahannya semakin membesar nih. Ini untuk diuji coba dengan masukan WinStep. Kalau diuji coba dengan masukan RAM ini yang lereng ini, maka sama ini jenisnya kesalahannya bisa 0 yang satu ini ya. Jadi pertama ada jarak atau ada ini perbedaan, kemudian lama overshoot sedikit, kemudian naik turun, nama berimbit ya. Kemudian yang kedua ini, jadi masih ada menyisakan jarak. Kemudian yang ketiga ini juga makin lama makin membesar. Kemudian yang masukkan parabolanya, jadi yang ini, maka nanti responnya bisa aja kesalahannya adalah yang jenis yang pertama, kemudian yang kedua ini yang ketiga. Jadi ini karakteristik ketika jenis kesalahan dilihat dari 3 jenis masukan ya. WinStep, RAM, parabola. Juga semuanya secara umum ada 3 jenis kesalahan. Sekarang kita lanjut. Nah, teorema nilai akhir. Dari persamaan yang tadi yang nomor 1, kesalahan dalam keadaan tunak itu adalah rumuskan ESS, error steady state, sama dengan limit error fungsi waktu untuk waktu sampai tak hingga. Ini limit dalam persamaan atau fungsi T waktu ya. Kalau dibuat dalam bentuk Laplace fungsi frekuensi, maka sama dengan ini, limit untuk S kali ES, jadi Laplace dari ET ini ditulisnya besar ya, E besar S. Kemudian untuk fungsi frekuensi, maka di sini S-nya mendekati 0. Jadi kalau fungsi waktu dari T semakin lama semakin membesar. Kalau yang fungsi frekuensi untuk limit S kali ES, nah, S mendekati ini sampai 0 ya, sampai 0. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ES ini sebenarnya adalah lapas dari ET ini ya. Jadi ES tadi adalah RS dikurangi ini ya, ditulisnya di sini. RS dikurangi CT ya. CT. Nah, CT di sini adalah berarti input ini kali GT. Jadi kalau ini CS, maka ES kali GS. Kembali ke sini. Ya. Jadi di sini diagram bloknya mana nih? Oh, yang di sini ini ada H ya. H. Jadi ini HS. Ini GS. Lapasnya ya. Ini CS. Ini di sini RS. Kemudian ini ES.
Nah, seperti ini. Maka ES ini adalah RS dikurangi HS. Nah, HS sendiri di sini berarti berasal dari apa? Dari HS sama dengan CS ya. Nah, CS atau ES kali GS. Nah, ini ya. Jadi bisa ditulis nanti hasilnya adalah ini. ES sama dengan RS dikurangi ES kali GS kali HS. Nah, sampai di sini akhirnya bisa dikeluarkan. Ini kan ada ini ada ini ada ya. Jadikan 1, kemudian dikeluarkan nya, sehingga hasil akhirnya kan ini. Nah, ini adalah ES. ES itu berasal dari RS dibagi dengan 1 plus GS HS. GS HS. Ini rumus umum ya. Jadi yang diagram bloknya seperti ini. Nanti kalau GS-nya ada banyak sekali, G1, G2, G3 ya jangan bingung. Di sini tinggal disesuaikan ya. G1, G2, G3 dan seterusnya. Nah, kembali ke sini, ini akhirnya kita masuk ke, nah ini, masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Jadi limit S kali ES untuk S mendekati 0. Jadi ini ES-nya sekarang diganti ini. Nah, R-nya tadi ini apa? R-nya kan input ya, atau reference ya. Nanti bisa dicoba untuk contohnya. Ini pertama ya. Ini pertama kita pahamkan dulu bahwa teorema nilai akhir ES itu bisa dicari. Nah, ini rumusnya. Jadi ini rumusnya. Jadi error steady state itu adalah limit dari S kali ES. Nah, S kali ES, ES-nya sekarang ini ya. Ini S kali ini kan ES ya. RS dibagi 1 plus GS HS untuk S mendekati 0. Nah, sekarang kita tinjau apa itu tingkatan sistemnya. Nah, tingkatan sistem itu bentuk umum fungsi alih loop terbuka open loop itu ini GS kali HS sama dengan K kali ini per ya 1 plus S to 1 kali 1 plus S to 3 dibagi S pangkat N kali 1 plus S to 2 kali 1 plus S to 4. Ini untuk N lebih besar dari 0. Nah, sekarang yang tipe 0 itu dikatakan tipe 0 itu kalau N-nya sama dengan 0. Jadi kalau ini sama dengan 0, ini ya. Berarti S pangkat 0. S pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Ya, atau ini sekian ini kali ini. Dibagi ini ya, kali K. Jadi ini 1, atau dianggap. Tinggal ditulis ya, kalau tipe 0. Kemudian kalau tipe 1, ini N-nya 1. Berarti S pangkat 1. Jadi ada S. Jadi kalau tipe 0 itu nanti, yang tipe 0 ini saya tulis ya. Tipe 0 nanti ini berarti bawahnya ya, yang denominator berarti ini 1 S to 2 kemudian kali 1 plus S to 4. Nah, ini karena di sini S nya pangkat 0 kan sama dengan 1 ya, nggak ditulis ya. Ini atasnya tetap, kemudian ini kan tetap. Nah, itu tipe 0. Kalau tipe 1 ini tinggal S-nya pangkat 1. Tipe 2 S-nya pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk tipe 0 ya. Tipe 0 itu berarti ini N pangkat 0. Nah, ditulisnya seperti ini. Karena di sini S pangkat 0 ya. Pangkat 0 sama dengan 1. Nah, itu.
Jadi ini yang di atas itu adalah numerator, ini denumerator, ini pengalih gain. Ini bisa dikatakan adalah pembilang, ini penyebut, atau di atasnya ini adalah namanya zero ya, zero, yang di bawah ini adalah bagian pole. Nah, sekarang kita coba untuk tipe 0 diberi masukan unit step, unit satuan. Jadi unit satuan itu yang seperti ini. Ini misalkan RT ya sama dengan A. Jadi yang unit satuan, ini grafiknya harusnya lurus ya. Nah, ini nilainya A untuk T. T dari 0 sampai berapapun itu nilainya A. Nah, kalau RT sama dengan A berarti Laplace-nya adalah RS sama dengan A per S. Nah, sekarang ini kan tadi input ya, R ini ya. Ini R ya. Kemudian ini udah, yang di sini sudah dalam bentuk apa? Open loop ya, GH ini ya. Nah, ini. Jadi rumus dari ES kan ini ya, ini menjadi acuan. Sekarang kita masuk ke sistem orde 1 ya. Ini tinggal ini tadi itu bukan sistem orde, tipe 0, tipe tingkatan ya, tipe 0. Nah, ini yang tadi GS kali HS ya. Ini input, ini open loop, ini 1 plus dari masuk di sini. Jadi kalau diuraikan nanti ini bagian ES-nya itu ini ya. Jadi ini kan tadi kalau saya tulis sebenarnya di atas ini adalah RS ya. RS. Kemudian yang di bawah ini 1 plus GS kali HS. Nah, ini kan RS-nya sama dengan A per S ya, ditulis ini A per S. Kemudian ini 1 tetap 1. Nah, sekarang yang ini, yang GS kali HS kan yang tadi ini, tipe 0 ini ya, tinggal dimasuk. Ini aja, tinggal ini. Nah, ini. Sini ya. Hingga ini kalau diselesaikan, akhirnya ketemunya adalah, jadi ini kan limit, ya, limit ESS, limit S kali ES untuk S mendekati 0. Jadi, nah ini tulis ya, kita tulis pakai ini aja, Microsoft Whiteboard, penjelasannya ini ya. Cari yang kosong, nah ini aja. Nah ini ya, saya uraikan ya, ketemunya bisa A per 1 plus K ya. Ini dari mana? Nah, kita tahu rumusan mencari apa? Mencari ini, cari yang kosong. Ini aja ada. Ya. Karena kita cari yang merah. Oke. Jadi ini ES ketemu ini ya. Dari mana? Ini saya terangkan. Nah, jadi rumusnya adalah ESS itu sama dengan limit dari, katakan langsung di sini ya, langsung ini ya, berarti ini S kali ES. Nah, untuk S mendekati 0. Nah,
Yang berikutnya, kita geser. Kemudian apa? Kita masukkan saja nih. Kita masukkan. Nah, ini ya, biru. Jadi sama dengan yang agak besar. Limit, nah ini ya, limit S kali, nah, S-nya kan tadi ini sistem tipe 1 ya ini ya. Ini S. Jadi S-nya tadi ini ya. S-nya itu ini RS. Nah, RS atau ini saya tulis kalau secara lengkap kan ini ya, RS ini dalam kurung ya. Kemudian aduh ini dalam kurung. Ini S ini. Sorry ini S. Ini S. Aduh. Undo. Ya ini. Jadi sekali lagi. Ini saya ulangi ini nah, ini ya. RS tadi ya, RS. Nah, dalam ini yang di bawahnya ini ya. 1 plus nah, K kali 1 plus ST atau 1 plus T2 atau 2 nah per di sini ya ini 1 plus ST berapa 2 kali 1 plus ST4 nah ini untuk S mendekati 0. Nah sekarang kita tadi ini sudah dalam bentuk ini A per S ya, A per S. Nah kalau kita teruskan nah ini sama dengan ini S kali S di bawah ini berarti tinggal A saja ya di atas. Kemudian yang di bawah ini 1 plus S nya kan 0 nih ya berarti ini K kali berapa kali ini kan S nya 0 berarti ini kali K kali 1 kali ini kali 1 di bawahnya ini kali 1 ya kali 1 sehingga A per 1 plus K ini hasilnya. Nah, jadi galat atau error steady state itu untuk sistem tipe 0 diberi masukan hendak satuan itu menghasilkan nilai A per 1 plus K. Ini K-nya gain ya, gain. Jadi kalau kita lihat di sini kalau K-nya ini besar, maka pembaginya besar ya, sehingga bisa kecil apa errornya. Jadi maka kesimpulannya ini. Jadi nilai ES bisa diperkecil jika nilai gain K-nya diperbesar. Ini contoh. Sekarang kita berikan tipe 0 sistem sebagai berikut. GS-nya di sini adalah ini GS-nya ini ya. 1 per S plus 2 kali S plus 3. Ini sistem tipe 0. Kemudian diberi masukan unit step seperti ini ya. Maka responnya adalah nah ini. Di sini input di sini ya input atau referensi, outputnya yang kuning ini ternyata masih ada jarak segini ya. Ini errornya. Ini errornya. Jadi kalau pakai kode MATLAB ini numerator yang ini 1, di numeratornya adalah
mau ditulis ini konvolusi, berarti perkalian antara ini ya, konvolusi 1, 2, 1, 3. Jadi kemudian pakai perintah close loop ya, numerator di numerator, dari numerator ini di numerator yang ini, kemudian diberi masukan step close loop sama close loop numerator dan numerator dari hasil fungsi ini. Kemudian kita berikan akses seperti ini, hasilnya ini. Jadi kalau mau ditulis pakai MATLAB, ini sebenarnya bisa di copy, saya copy aja ini ya. Nah ini kemudian kita running, beri nama misalkan coba ke 1 ya. Masih running, agak lama nih ya. Nah seperti ini. Jadi ini yang inputnya kan di sini. Kemudian dia responnya itu, nah seperti ini. Ini karena gainnya 1 ya, gain. Jadi K tadinya 1 ya. Jadi yang di sini. Jadi ini bisa diperkecil errornya. Jadi yang kuning ini akan naik ya. Jadi semakin gapnya semakin kecil. Dengan cara ada gain. Gainnya ini kan kalau ini kan 1 ya. Sebenarnya bisa diperbesar. Misalkan ini ya, ini sudah pakai Simulink, ini ya script. Saya misalkan 100 ya. Berarti ini kalau pakai script ini kali 100. Jadi di sini nah kayaknya ini kalau mau ditulis misalkan ini K, nah, K sama dengan 100 ya. Berarti di sini 1 kali K gainnya ya. Kita running kembali. Nah hasilnya adalah nah ini. Jadi akhirnya bisa, nah ini makin lama makin kecil. Jadi errornya ini besar agak mengecil, semakin mengecil semakin mendekati. Nah ini efek dari gain berapa tadi 100 ya. Jadi bisa dikecil. Jadi steady state errornya tuh di sini di detik ketiga ini sudah mendekati referensi ya. Jadi selisihnya 0. Jadi kalau itu pakai script, kalau pakai Simulink, Anda tinggal pakai Simulink ini seperti ini. Ini step, kemudian ini penyelisih. Ini positif negatif, kemudian ini gainnya 1 kalau tadi ini masih kan nilai 1. Kemudian ini fungsi transfer function-nya tadi ini ya. Kenapa ditulisnya di sini ini ya, seperti ini. S kuadrat plus 5S plus 6 karena ini. Saya tulis. Jadi 2 plus S kali S plus 3 ini kan bisa ditulis S pangkat 2 ditambah ini 2 tambah 3 5S ditambah dengan ini 2 kali 3 6 ya. Nah, sehingga ditulisnya adalah 2 S kuadrat plus 5S plus 6. Nah, konstantanya ini 1, ini 5, ini 6. Nanti kalau nulis di Simulink, ini bagian denominatornya. Bagian denominatornya kan berarti ini 1, 5, berapa? 1, 6. Ini ya. Kemudian yang di atas itu nilainya adalah 1 saja. Numeratornya yang ini.
ini runningnya, kemudian diganti 100, hasilnya ini semakin mengecil ya. Kemudian jadi yang pink ini adalah referensi, kemudian outputnya yang kuning ini. Jadi kalau K-nya 100 seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya. Jadi masih tipe 0. Kalau kita beri masukan jenisnya RAM. RAM itu fungsi waktunya adalah RT, misalkan besarnya adalah AT, maka fungsi Laplace-nya ini, Laplace-nya adalah A per S kuadrat. Nah, kemudian tinggal diganti bagian input ini ya, AS kuadrat ya, sehingga kalau kita lihat diselesaikan dengan tadi sama seperti yang ini prosesnya, sama seperti ini yang sudah saya jelaskan juga di sini. Tinggal diganti ini A per S kuadrat ya, jadi nilainya adalah A dibagi 0 sehingga hasilnya adalah tak hingga. Nah, kesimpulannya berarti sistem tipe 0 ini tidak dapat mengikuti masukan 0, tidak bisa mengikuti masukan. Maksudnya karena errornya tinggi ya, jauh, semakin lama semakin besar, sehingga dia dikatakan tidak bisa mengikuti masukan RAM, jenis RAM. Yang untuk simulasinya ini. Nah, kita ganti yang RAM ini ya. Sebelumnya kan kita pakai step. Nah, kita ganti yang RAM ini. Ya. Misalkan diberi 1 ini. Ya, hasilnya seperti itu. Karena 1, karena 2 pun sama nanti, karena secara analisis teori ini sudah ketemu ini, dia tidak terpengaruh pada gain, jadi selalu nilainya errornya besar sekali ini, walaupun di sini dikatakan tetap ada jarak ini jauh. Jadi ini referensi, outputnya semakin lama semakin menjauh ya. Kemudian kalau diberi masukan jenis parabola, jadi tipe 1 diberi masukan jenis parabola. Nah, jenis parabola itu fungsi waktunya adalah ini, setengah AT kuadrat. Nah, kalau di Laplace-nya adalah RS up S pangkat 3. Ini juga sama, kalau kita cari tipe 0 diberi masukan parabola itu juga hasilnya ES-nya tak hingga. Yang kesimpulannya ini, tipe 0 tidak bisa mengikuti masukan parabola. Jadi sudah ada 2 ya, tidak bisa mengikuti parabola dan RAM. Tapi kalau in step masih bisa. In step itu masih bisa ya. Dan akan bisa diperkecil jika K-nya diperbesar, naikkan. Oke, itu yang masukan jenis parabola. Saya kira itu dulu. Nanti untuk tipe 1 berarti ini kembali S yang pangkat N-nya N-nya 1 ya, ini 1, sehingga di sini bentuknya seperti ini. Ini tipe 1 ya. Tipe 1 Anda pahami juga bersama dengan yang tadi, yang cara yang pertama. Tinggal di sini diberi masukan step, diganti dengan ini, kemudian di sini ada S ya. Jadi di sini ada S karena di sini S pangkat 1. Nah, nanti hasilnya adalah dengan masukkan persamaan 7 ini, persamaan akhirnya diperoleh. Nah, dibagi tak hingga hasilnya 0. Berarti tipe 1 dapat mengikuti masukan step secara sempurna ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini kalau disederhanakan jadi ini, kita tulis pakai Simulink hasilnya. Jadi ini bisa pakai model yang ini yang dari ini ya. Ya, kemudian yang ini yang ditulis di sini. Nah, yang seperti ini. Ini ada K,
Ini ada yang tersendirinya ini. Ya, ini K-nya. Jadi bisa ditulis dimodalkan seperti ini, dua-duanya sama. Nah ini, kemudian diberi masukan input, proses dibandingkan dengan umpan balik yang dari output, kemudian diproses masuk transfer function, hasilnya ini. Jadi ini referensi atau input, kemudian tanggapannya seperti ini. Semakin lama semakin mendekati referensi, sehingga ini errornya 0. Nah, ini silakan kalau mau coba pakai Simulink bisa ya. Nanti di sini di MATLAB pakai Simulink. Caranya seperti yang di praktikum data system control. Ya. Jadi ini yang usapnya nilainya 1. 1. Terus kemudian diberi masukan unit RAM. Hasilnya ESN adalah A per K. Jadi bisa diperkecil jika K-nya diperbesar. Nah, sudahlah seperti ini. Nah, sekarang diganti RAM ini ya. Masih sama, tipenya sama. Jadi akhirnya ini kalau K-nya 5 jadinya semakin mengecil. Diganti ke 50 semakin mengecil sekali. Nah, kemudian diberi masukan parabola. Atau ini perintahnya berarti kalau di sini tadi, oh ya, kesimpulannya ini bisa mengecil ya. Kemudian yang berikutnya diberi masukan parabola, ini dia nggak bisa. Jadi kalau diberi masukan parabola tipe 1 itu errornya semakin lama semakin besar. Parabola ya, untuk tipe 1. Kemudian tipe 2 ini berarti N-nya pangkat 2, N-nya 2, jadi S pangkat 2. Jadi S-nya pangkat 2 ya. Ini kan tadi S pangkat N. Nah, kalau tipe 2 berarti N-nya dikali 2. Nah, sehingga kesimpulan di sini, kesimpulannya kalau tipe 0 itu diberi masukan step, ternyata errornya bisa error steady state ya, itu bisa mengecil kalau K-nya diperbesar. Kalau diberi masukan unit RAM, errornya besar. Parabola juga errornya besar. Jadi itu tipe 0. Kemudian tipe 1 diberi unit step itu bisa errornya 0. Kemudian masukkan unit RAM itu bisa diperkecil dengan diperbesar gain. Nah, ini gain penguatannya ya. Nah, kemudian masukkan parabola tipe 1 itu errornya besar. Tipe 2, nah ini tipe 2 bisa 0 dimasukkan ya. Kemudian unit RAM juga bisa 0. Diberi masukan parabola ini bisa diperkecil kalau K-nya besar. Kemudian yang tipe 3 ini, nah ini semuanya ini ternyata bisa mengecil, bisa 0 ya. Tipe 3 berarti di sini S pangkat N3 ya, N3. Nanti ini ada beberapa latihan soal. Misalkan suatu tentukan ES fungsi A tertutup terbuka dari sistem GS HS ini. Kalau diberi masukan step yang besarnya 1 atau RT sama dengan 1, maka ini RS per S. Nah, ini ketemu nanti ES-nya adalah 0,1. Kemudian yang B diberi unit RAM yang besarnya 1 atau 1 S kuadrat, nanti hasilnya ini. Hasilnya ini, hasilnya ini. Ini kunci ya, kunci. Berarti nanti ini ada tugas untuk dibuktikan. Yang nomor 1 A dan B ini buktikan Anda. Ya. Buktikan, nanti bisa dikirim ke email.
Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya ini latihan soal 2, silakan dibaca, dipahami. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Ya. Apa perlu dicontoh untuk bukti ini? Ini pakai simbol yang tinggal diketikkan, saya kira sudah pernah saya uraikan ya. Kalau mau coba, ya ini bolehlah kita coba. Itu agak lama nih. Oh, ini lagi muncul. Lama sekali. Ya. Oke, saya coba dulu ini biar jelas ya. New model. New model. Ya, kita akan rangkai di sini. Jadi rangkaiannya adalah ini ya. Ini tadi 90 per S plus 10. Jadi nah di sini model yang tadi ini anunya apa library-nya ya. Common use kita menggunakan ini, kita menggunakan ini, kemudian kita menggunakan product sum, kemudian sing scope source and step. Nah ini ya, kita hubungkan ya, jadi sesuai dengan yang ada di sini. Pertama kita pilih ini positif negatif, pilih positif negatif, double klik. Nah ini positif ya, ini satunya positif, satunya negatif. Oke ya, sudah. Kemudian ini 90, yang di bawah ini 1 sama 10. Nah di atas ini 90. Kalau mau ditulis ini 0-nya 0, 90, 10 untuk menyamakan dengan S derajat yang di bawah ya. Jadi ini S pangkat 1, ini 1, S pangkat 0-nya 10. Ini biar sama ya. Posisinya S pangkat 1, S pangkat 0. Seperti ini boleh, atau ini ditulis 90 saja boleh. Coba kita coba cek. Nah ini ya, udah sama. Atau kalau mau ditulis ini 90 aja boleh, karena ini 0-nya nggak dianggap dia tulis ya. Nah, otomatis ini S pangkat 0. Ya, kemudian kita hubungkan. Nah, ini yang di sini. Kemudian ini umpan balik langsung ya dari output sini ya. Ya, nggak nempel. Nggak nempel, kita ulangi. Ya, sudah nempel. Kemudian ini oscilloscope. Nah, ini yang untuk pengamatan sinyal inputnya ini ya. Ya. Kemudian new step, kita mulai dari detik ke 0, kemudian final value-nya 1. Ya, kita lihat. Ini untuk pengamatan waktu sampai berapa menit, berapa detik. Katakanlah 50. Boleh. Running. Sampai proses, masih proses. Kemudian kita lihat ini sudah. Ini scope-nya. Nah ini. Nah ini ya. Untuk scale ya. Jadi kalau kita lihat ini kan jaraknya dari sini berapa? Ini kan 0,9, ini 1. Berarti jaraknya 0,1. Sesuai dengan prediksi di teori tadi ini. Di teori ini kan 0,1.
Nah, saya kira itu untuk percobaan kuliah tentang dasar kontrol, membahas steady state error ya. Saya kira itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen di situ atau melalui grup atau classroom yang saya sudah berikan, sudah buka. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.